Jumpa kembali di channel Didi Faza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Apa kabar sahabat Didi Faza semua? Mudah-mudahan sahabat Didi Faza punya kabar yang baik dan dalam keadaan yang berbahagia tentunya. Baik sahabat Didi Faza, untuk kesempatan kali ini Didi Faza akan memberikan penyuluhan bagaimana membuat pupuk organik. Jadi saat ini saya bersama murid-murid kelas 6 SDIT Anida Kota Lubuk Linggau, karena sekolah ini mendapat program menjadi sekolah adiwiyata. Salah satunya yaitu mengolah sampah-sampah yang ada di sekolah menjadi produk yang berguna. Jadi salah satu yaitu membuat pupuk organik. Sekolah merupakan salah satu tempat yang menghasilkan banyak sampah. Nah, jadi dari sampah-sampah tersebut bisa kita olah menjadi barang yang berguna, yaitu pupuk organik. Dari hasil olahan tersebut yang berupa pupuk organik bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman sehingga tanaman menjadi subur. Dan perlu diketahui juga bahwa pupuk organik ini adalah bukan pupuk kimia sehingga ramah lingkungan. Jadi, tumpukan sampah di sekolah dapat kita manfaatkan, sekolah menjadi bersih, dan sampah-sampahnya di tanaman-tanaman di taman sekolah. Pupuknya pun bisa dijual, dipasarkan ke masyarakat sekitar. Bersama-sama murid kelas 6 SDIT Anida praktek membuat pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Jangan lupa kita pakai sarung tangan karena kita hari ini kita akan membuat pupuk organik. Ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama alat-alatnya dulu ember. Ini ember besar, yang besar, kemudian yang kecil. Yang kecilnya kita lubangkan, kita lubangi seperti ini. Ember. Kemudian kita butuh E4. E4 ini adalah cairan mikroorganisme. Yang kedua, yang ketiga, ini adalah molase. Molase yang kita ambil dari gula merah. Ya, ini merah ya. Dari gula merah, molase. Apa fungsi molase ini? Molase ini berfungsi sebagai makanan mikroorganisme. Kemudian sarung tangan jangan lupa. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sampah-sampah. Yang pertama ada tanah. Mana tanahnya? Yang pertama adalah tanah. Tanahnya boleh tanah apa saja kecuali tanah pasir. Jangan gunakan tanah pasir, ya. Ini tanah. Yang kedua adalah sampah basah, maksudnya sampah sayur-sayur, kulit-kulit buah seperti ini. Ini ada kulit pisang. Ada kulit pisang. Ya, ada kulit pisang, ada sampah-sampah sayur, kulit buah dan sebagainya. Ini ya, ini nanti akan menjadi unsur nitrogen yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Selanjutnya adalah sampah-sampah kering, bisa daun kering, bisa kertas-kertas, bisa kardus. Nih. Bisa arang, bisa cangkang telur, bisa kertas ya. Daun-daun kering. Alit ingin
Inilah beberapa bahan yang dibutuhkan. Sekarang kita langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita siapkan ember. Kita masukkan tanah. Satu bagian. Kemudian setelah tanah kita masukkan sampah basah. Usahakan untuk tidak ada unsur minyak dan tidak ada unsur plastik. Biasanya ada untuk menyikat sayuran, kita buang plastiknya ya. Tanah, kemudian sayur basah, sampah, kulit buah ya, kita suwir-suwir seperti ini. Kemudian sampah bisa daun-daun kering, bisa kita gunakan daun kering atau daun cangkang telur atau arang, kita campur aduk seperti ini. Oke, kita sudah siap untuk. Setelah itu kita campurkan molase, cairan yang terbuat dari gula merah. Kita campurkan. Kemudian kita cairan E4. Diam. Bahan-bahan ini kita aduk. Perbandingannya 1:1. Jadi satu bagian tanah, satu bagian sampah kering seperti daun kering, kemudian sampah basah tadi ya. Oke, kita campurkan, kita aduk sampai rata. Alangkah baiknya juga kita cacah-cacah sampah-sampahnya biar dia lebih padat. Baik sahabat Idipaza, untuk takaran atau dosis E4 yaitu 3 tutup botol kita campur dengan 1 liter air bersih. Dari takaran ini kita bisa memperkirakan bisa kita gunakan misalkan 1,5 tutup botol berarti kita gunakan setengah liter air. Atau sebaliknya 6 tutup botol E4 untuk 2 liter air. Selanjutnya, untuk cara membuat molase, yaitu memiliki takaran atau dosis 1/4 kg gula merah untuk dicampur dengan 1 liter air. Kemudian ini kita letakkan setelah bercampur, kita letakkan di plastik yang lebih kecil, yang bolong-bolong. Ini, yang sudah tercampur. Ini adalah ember yang bolong untuk menempatkan bahan-bahan dari campuran tersebut. ya. Kita letakkan di ember ini yang tidak bolong. Kita letakkan seperti ini. Kemudian kita tutup. Kita tutup dengan plastik berwarna hitam agar tidak kemasukan bakteri lain. Kita tutup, kita ikat. Kita simpan di tempat yang teduh. Mengapa harus ditutup? Hal ini dilakukan agar pupuk yang kita buat tidak berulang. Baik sahabat Idipaza, proses ini mulai proses penguraian. Jangan lupa untuk setiap 1 minggu sekali kita membuka untuk mengecek apakah pupuk yang kita buat itu terlalu becek atau terlalu kering. Jika terlalu becek, maka kita bisa menambahkan sampah-sampah kering yang berupa unsur karbon. Kemudian jika terlalu kering, maka kita bisa menambahkan sampah-sampah atau
unsur nitrogen, yaitu berupa sampah-sampah basah seperti sayur atau kulit-kulit buah. Setelah 4 minggu, kita sudah mendapatkan pupuk organik berupa pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nanti akan mendapatkan, akan memproduksi 2 pupuk. Yang pertama jadinya seperti ini. Ini adalah pupuk organik padat, POP atau pupuk organik padat. Kemudian yang kedua yang dapat kita peroleh adalah POC, pupuk organik cair. Jadi ada 2 yang kita dapat, ada pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik padat ini adalah hasil dari yang kita buat tadi. Kemudian fermentasi air-airnya tadi akan mengumpul di ember ini tadi, akan mengumpul. Kita kumpulkan, airnya itu kita kumpulkan sehingga menjadi seperti ini. Jadi dari suatu proses tadi dapat 2 pupuk, pupuk padat organik dan pupuk organik cair. Untuk POP atau pupuk organik padat, meskipun ini adalah pupuk, namun bisa kita langsung gunakan sebagai media tanam. Untuk pupuk organik cair bisa kita aplikasikan dengan tanaman dengan cara campurkan 3 atau 4 sendok ke dalam 1 liter air, kemudian kita siram pada tanaman. Channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Baik sahabat semuanya, demikian kegiatan kita hari ini bersama-sama murid kelas 6 SD Anida praktek membuat pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Sahabat semua, terima kasih telah menonton channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.